Sidi Syukira ditarik wa na'udzuni la'adum musannif wa sallallahu alaihi wa sallam wa syaikhulillah al-fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amiddana bi asrarihi fid darain amin. Al-babul khamisu was-samanun. Bermula bab yang ke-85 adalah fin nikahi, menerangkan tentang nikah. Qala al-faqih, berkata siapa al-faqih rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati beliau, katanya ikhtalafan nasu, telah berbeda pendapat siapa? Para ulama manusia fin nikahi, mengenai nikah. Ba'du, berkata sebagian dari para ulama, wa bermula nikah itu adalah fardhotun, wajib, fardu. Wa qala, dan berkata siapa? Ba'duhum, sebagian dari mereka, huwa sunnatun, bermula nikah itu adalah sunnah. Wa nahnu, dan kami, golongannya al-faqih yang kebetulan bermadzhab Hanafi, beliau ini Abu Laits As-Samarqandi ini mazhabnya Hanafi. Beliau mengatakan, kami naqul, berkata, intaqat nafsuhu ilan nikah, jika ingin nafsunya untuk nikah, fal afdhalu, maka bermula yang paling utama adalah ayyatazawwaja, hendaklah kawin siapa seseorang
ing qadara ala dzalika jika mampu atas hal tersebut. Ya mampu biayanya, mampu nafkahnya. Wa illam tatub nafsuhu, dan jika tidak ingin nafsunya, fa insya maka dia jika suka tazawwaja boleh kawin, wa insya dan jika suka lam yatazawwaj boleh tidak kawin, wastaghala dan sibuk bi ibadati rabbihi dengan ibadah kepada Tuhannya, bahwa maka bermula sibuk dengan ibadah ke Tuhannya itu adalah afdhalu, lebih utama. Nah, kau berkawin karena sibuk dengan beribadah. Amma mangkola, adapun orang yang berpendapat bi'anahu bahwa sungguhnya nikah itu adalah faridhatun wajib, falima maka adalah karena hadis rawa yang telah meriwayatkan akan hadis siapa Anas bin Malik, Anas bin Malik meriwayatkan anna nabiya akan sesungguhnya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada siapa Nabi adalah ya'muru memerintahkan kawin bil ba'ati dengan kemampuan ba'ah. Wayanha dan melarang siapa Rasul anita batul dari membujang tidak kawin, nahyan syadidan dengan larangan yang sangat. Makana dan ada siapa Nabi adalah yaqulu bersabda siapa Nabi, sabdanya tazawwaju kawinlah olehmu al-waduda akan wanita yang sayang kepada suaminya, al-walud lagi banyak anaknya, wanita sing anake akeh. Fa inni maka karena sungguhnya aku Nabi adalah mukatsirun memperbanyak bikum dengan kamu sekalian al-anbiya akan para nabi, jadi membangga-banggakan saya dengan kamu banyak yaumal qiyamati pada hari kiamat. Umat saya banyak.
Wa amma hujjatuman, adapun alasan dari orang qala yang berkata bi annahu, bahwasanya nikah itu adalah sunnatun sunnah. Fama adalah karena hadis ruya yang telah diriwayatkan anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkan annahu, bahwasanya beliau qala telah bersabda li Ukaf bin Wada'ah, kepada Ukaf bin Wada'ah, ala kamra'atun, adakah engkau punya istri? Qala berkata siapa Ukaf bin Wada'ah, la mboten, ndak. Qala bersabda Nabi, wala jariyatun, dan tidak punya budak perempuan kamu? Qala berkata Ukaf, la, tidak punyanya. Qala bersabda Nabi, wa anta syabun musirun, sedangkan engkau adalah pemuda yang pandai mencari uang. Qala bersabda, berkata siapa Ukaf, naam, nggih, saya diberi mudah untuk mencari uang, bihamdillah, dengan muji Allah. Bersabda Nabi, fa innaka, maka sunya engkau pemuda golek duit gampang gak gelem rabi iku min ikhwani syaitani, termasuk saudara-saudara setan. Amin ruhban nasara, atau termasuk pendeta-pendeta Nasrani. Tapi pendeta Katolik, ya, pendeta Katolik itu asal usulnya ada seorang pendeta Katolik namanya Benediktus. Itu yang mengajarkan ajaran bahwa pastor itu tidak boleh kawin, tidak bingung ngurusi bojone anake macam-macam, suruh ngurusi gereja tok, sehingga makanya ditanggung oleh gereja. Dan nek duwe anak barang nanti tanggungannya banyak. Tapi akhirnya ajaran selebratisme, yaitu ndak kawin, dari Benediktus itu ndak bisa dipertahankan. Pancen banyak pastor yang ndak kawin tapi anaknya akeh, ngono lho. Akhirnya dihapuskan ajaran pastor tidak kawin, sekarang boleh kawin. Pada zaman Nabi ini pendeta Nasrani masih belum, pastor masih belum boleh kawin. Fa'in kunta minna, jika ada siapa kamu adalah golongan kami muslim, faf'al kama naf'alu,
maka kerjakanlah sebagaimana kami mengerjakan. Fa inna min sunnatina, karena sesungguhnya ada termasuk sunnah kami an-nikah. Nah, sunnah dikatakan sunnah. Wa amma idalam tatuk, adapun apabila tidak ingin apa nafsunya, fal istighalu, maka bermula sibuk bil ibadah dengan ibadah adalah afdalu, lebih utama. Li'anna Allah, karena sungguhnya Allah Ta'ala adalah madah, telah memuji siapa Allah nabiyahu, akan nabi Allah rupanya Yahya, Nabi Yahya alaihi salatu wassalam, sehingga kawin itu Nabi Yahya. Faqala, maka berfirman Allah, wa sayyidan, dan menjadi sayyid, siapa Yahya, wa asuran, dan orang yang tidak senang kepada wanita bukan karena impoten, wa nabiyan, dan menjadi nabi, dan seorang nabi minas sholihin, dari orang-orang yang soleh. Wal hasur, mawananya hasur itu alladzi lam yatin nisaa, yaitu orang yang tidak mendatangi wanita, lamin ajzi, bukan karena ketidakmampuannya, bukan karena impotennya. Yakni artinya anau, sungguhnya Nabi Yahya itu adalah kasara syahwatahu, melemahkan syahwat, keinginannya untuk kawin itu, bistigholi, sebab kesibukan Nabi Yahya bi ibadati Rabbi, dengan ibadah kepada Tuhannya. Wa idza aradan, apabila ingin ayyatazawwaja imra'atan, untuk mengawini seorang wanita, jika seseorang menginginkan untuk mengawini seorang wanita, fa'alaihi, maka wajib atas dia ayyatazawwaja, untuk mengawini bidzatid dini, dengan wanita yang memiliki agama, yang teguh agamanya, mengamalkan agamanya. Kama qala, sebagaimana bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dinikahi siapa al-mar'atu wanita itu lima liha karena hartanya kayak mes kayu-ayu titik neng sugih beneran iso nukono sepeda motor, nukono motor, mobil iso mbandani kuliah maneh ana sing lima liha wa jamaliha dan ada yang karena kecantikan rupanya cantik wa usniha dan karena kebaikan keturunannya wa diniha dan karena agamanya fa'alaika maka wajib atasmu bidatid mencari agama yang teguh agamanya jadi wanita kawin dengan yang kuat agamanya taribat yadaka taribat yadaka jumlah taribat yadaka itu jawab dari syarat yang dibuang artinya illam tazfar bidatid jika engkau tidak mencari wanita yang kuat agamanya maka taribat yadaka akan berdebu kedua tanganmu akeh kangelane rekoso bojo ayu jalukane sing neko-neko sing larang-larang macem-macem iya ono plengos ngono. Sidane ya contone kan TV ku delok ceritane silit briti. Sampai sing lanang wis ganteng sing wedok wis ayu nikah cek jualuke nak sanding Ka'bah wis dituruti tibake 3 sasi pegatan. Iya. Sebab yang ngono iku wong kepengin mantar wis keturutan mantar iki ngurana mantar model liyane ketabik ngono ya. Kok apik iku ya timbangane iki ngono. Ngantek gak leren-leren ngantek. Dituruti terus. Ketoke. Apalagi kalau kecantikan itu hanya rupa aja. Ada ceritanya Joko itu dikawinkan orang tuanya dengan seorang gadis yang cantik jelita. Baru dapat beberapa hari itu dicerai. Loh, pemuda goblok. Kamu sehari sendiri tidak bisa ngoleh istri yang secantik itu. Dicarikan orang tua kok dicerai. Apa jawabnya? Iya maaf Pak. Ayah bunda maaf. Saya ndak maidu berkaum wayune pancen nggih nyoto pancen. Ning sayange. Apa sayange? Entute ambune mboten enak. Ayo.
Akhirnya kawin lagi dengan gadis pincang. Ditegur oleh orang tuanya, pancen arek goblok iki. Diapurmu iku. Golekno bojo ayu-ayu dipegat rapi dhewe untuk pincang. Loh. Bapak mboten ngertos manfaate faedahe. Apa faedahe? Benjing nek duwe anak niku mboten urusan ukara bandulan. Gendong ngoten pun turu. Rega pincang iku. Digodhong pincang kaya dibantu. Iya, kaya diayun-ayun. Wong seneng kurang ya, orang kurang pemuji, orang benci tidak kurang celaan. Ya asabiah ya buktinya ya taman tanya Pak Prabowo itu sing tau dadi mantune Pak Harto itu ya apa? Nah iya itu sampai dadi mantune presiden. Ya pegatan. Ada yang beda bidiniha dengan agamanya. Jika kamu tidak mencari istri yang kuat agamanya, rekoso kamu. Kalau yang kuat agamanya, sampun tamas, sapuntenipun mawon itu. Wanita yang kuat agamanya itu ada contohnya itu. Namanya tawaddudul jariyah. Itu wanita yang bisa ngitung bahwa Quran itu fathahnya sekian, kasrohnya sekian, domanya sekian, sukunnya sekian, tasdidnya sekian, alifnya sekian, iso ngitung itu. Anaknya cantik molek, tapi cerdasnya bukan main. Waktu dia dilamar oleh anak seorang sultan, dia mengatakan, saya mau kamu lamar, tapi syaratnya mas kawinnya adalah seluruh harta di kerajaanmu, dari kerajaan ayahmu. Lu kok larang? Lu larang nek lak sembodo jadi sembodo. Gimana sembodo? Ya sudah, silakan nanti saya dipertandingkan dengan ulama satu negaramu. Kalau kalah saya dalam tanya jawab, saya rela menjadi budaknya. Jadi kalau menang itu syaratnya harta di seluruh istana bapakmu. Setelah ulama-ulama di negaranya ditarik, rupanya berani. Wah, wong wedok wae kok. Iya mana nih? Jadi pada hari tertentu, saat tertentu, seluruh ulama dikumpulkan. Kemudian yang maju pertama kali ulama geografi, ulama ahli ilmu bumi. Tawaddudul jariyah itu ditanya sampai sungai ini panjangnya berapa, kedalamannya di sebelah sini berapa, luasnya berapa, wabah kabeh sak donya. Setelah bisa menjawab dengan sempurna dan baik, sudah sampai kalah sebenarnya. Loh, belum. Kalah itu kalau sampean bisa kasih pertanyaan saya tidak bisa jawab.
Oh baik, kalau begitu saya tanya satu saja. Bumi mana yang semenjak diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat pernah hanya satu kali saja yang disinari oleh matahari secara langsung, dan itu terkenal, termasyhur bumi itu? Ternyata tidak ada yang bisa jawab. Sudah bisa jawab bumi apa? Sama ingat ceritanya Nabi Musa. Ya. Pada waktu Nabi Musa dikejar Fir'aun, lalu Nabi Musa didatangi Jibril, diberi doa, lalu di laut itu dipukul dengan tongkatnya, maka airnya terbelah, tersibak, dan kelihatan daratan itu yang disinari matahari secara langsung. Sekali itu saja. Setelah Nabi Musa itu sampai di daratan Afrika, tanahnya dipukul kembali, terus tertutup oleh air sampai hari kiamat nanti. Ya kalah katanya. Setelah kalah gimana? Ya sudah, sama kalau kalah janjinya sama pulang ke rumah dari istana ini pakai kata pendek saja, bukan main, dipermalukan. Ya, lalu ulama-ulama lain tidak berani bertanding, modelnya kuno ini, pinter cerdasnya. Nah, sudah akhirnya jadi istrinya, namanya suaminya itu Badruzzaman, istrinya namanya Tawadudul Jariyah. Setelah rupanya suaminya itu lemes saja. Ya. Kenapa Kanda saya lihat tadi kok lemes? Mulai. Ya karena saya lapar. Baiklah kalau begitu. Saya tunggu sebentar, saya ke dapur. Terus bawa baskom sama pisau. Karena Kanda terlalu membayar saya terlalu mahal, silakan iris bagian badan saya, nanti saya masakkan. Apa kata Badruzzaman? Loh, memang lapar itu tadi waktu jauh dari kamu, tapi setelah dekat gini laparnya hilang kok, Dik. Itu kalau Datuddin itu ya. Kalau Datuddin itu Masya Allah, ndak ngobong-ngobongi manas-manasi sengi kok iso tuku bandul rega 2 kilo bobote, ndak gitu. Datuddin susah hidup dengan wanita yang tidak Datuddin. Waqala, dan berkata sapa Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum awas kamu wa khabra'at dimani, hindarilah olehmu. Khabra'at dimani itu artinya wanita yang berwajah cantik sedang hatinya busuk. Awas jauhi dari itu. Kila, dikatakan, ditanyakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wa ma khabra'ud dimani, adalah apa bermula khabra'ud diman niku napa Gusti? Qalat, bersabda Nabi,
imra'atul hasna'u, wanita yang cantik, fi mambitis su'i, yang tumbuh di lahan yang jelek. Jadi keluarga yang jelek. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian dari ahli hikmah, hukama aulia, atibaul qulub, dokter hati itu, afdhalun nisa'i, bermula seutama-utama wanita itu adalah antakuna bahiyatan, apabila wanita itu bersinar mencorong, mimbaidin, dari kejauhan, maliatan, tapi malihanan, manis dia, angkaribin, dari dekat manis, dari kejauhan mencorong, rindu kamu untuk bertemu. Dan kalau sudah di dekatmu dia bersikap manis. Hudiyat, diberi makan siapa wanita itu, binikmati, dengan kenikmatan, wa adrokat hal hajatu, dan ajat akan tercapai dengan wanita tersebut. Fakhulukun nikmati, maka bermula nikmati, maka ciptaan nikmat itu maha beserta wanita tersebut, wadzal ajatu, dan akan terpenuhi apa hajat fiha, pada wanita tersebut. Babu sadisu wasamanun, bermula bab yang ke 86 adalah fil kasbi, mengenai menerangkan tentang bekerja, mencari nafkah. Qala al-faqih, berkata al-faqih rahimahullahu ta'ala, kariha, telah membenci ba'dun nasi, sebagian manusia, membenci al-istighala, akan kesibukan bil kasbi, dengan pekerjaan, sehingga tidak sempat waktunya untuk sholat berjamaah, mendatangi pengajian, lain-lainnya, tidak sempat, sibuk dengan pekerjaan terus. Wa qalu, dan mereka berkata, al wajibu ala kulli insanin, bermula yang wajib atas setiap manusia adalah al istighalu, sibuk, bi ibadatir rabbi,
dengan ibadah kepada Tuhan, sibuk. Wal ittikalu alaihi, dan bertawakal kepada Allah, bersandar pada Allah. Sepejarine Gusti Allah. Sebab ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi sibuk dengan ibadah toh. Tidak usah kerja. Kerja serahkan, tawakal pada Allah. Wa qala amatu ahlil ilm, dan berkata ahli ilmu, ahli pengetahuan pada umumnya, al-kasbu bermula bekerja, bimik dari ma yakfi lahu, sekedar apa yang mencukupi bagi dirinya, wa li iyali, dan bagi keluarganya, adalah wajibun, wajib supaya tidak ngemis-ngemis. Fa in zada, maka apabila lebih ala dalika, atas keperluan diri dan keluarganya, fahuwa mubahun, itu adalah mubah, diperbolehkan. Wal istighalu bil ibadah afdalu, dan sibuk dengan ibadah adalah lebih utama. Nek wis cukup untuk duit, untuk kebutuhan diri dan keluarganya, baru istighol dengan ibadah. Fa ini istaghola, maka jika sibuk seseorang bitolabiz ziyadati, dengan mencari tambahan, la yakunu haraman, tidaklah mencari tambahan itu menjadi haram, idza lam yurid bihi al-fakhra, jika dia tidak bermaksud dengan kelebihan itu untuk menyombongkan diri, wariya'a, dan tidak menginginkan untuk berbuat riya, memamerkan kepada manusia. Walam yatruk bihi, dan tidak meninggalkan dengan mencari tambahan itu al-faraidhu, akan kewajiban-kewajiban. Wa amma man qala innahu la yabghi lahu an yastaghila bil kasbi, fali anna Allah ta'ala qala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Adapun orang yang berkata bahwa tidak pantas baginya untuk sibuk dengan pekerjaan, karena Allah Ta'ala telah berfirman, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka, jin dan manusia itu beribadah kepada aku. Faqad khalaqallahu ta'ala, maka telah menciptakan Allah Ta'ala al-khalqa, akan makhluk, li ibadati, untuk beribadah kepada Allah. Bayam bagi ayastaghilu bi ibadati la bil kasbi, maka sepatutnya mereka untuk bersibuk dengan ibadah kepada Allah, la bil kasbi, bukan sibuk dengan pekerjaan. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbal alamin. Subhanaka la nuhsi
Sholli ala nuril anwar wa sirajah. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wa iman syarika wa jami'in. La akhirna sana wa qadha benar. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Bin alamin siril Fatihah.